Oke, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Jadi kesimpulan gimana? Saya baru membuka toko online. Apakah jualan online benar-benar sudah nggak bagus buat tahun kedua? Apakah harus punya produk sendiri? Ngeri juga lama-lama temu ya Om langsung dari pabriknya ke end user. Nah ini kita akan bahas di video kita berikutnya. Jadi teman-teman jangan sampai kemana-mana karena saya akan bikin satu video khusus untuk ini. Tentunya membahas tren 2025 seperti apa juga ya. Apakah akan beneran gelap atau kayak gimana? Halo Botakers, perkenalkan saya Om Botak dari cerita Om Botak. Nah di video ini kita lebih ke sesi curhat ya mungkin ya. Begitu banyak berita-berita negatif yang kita dengar dalam beberapa bulan ini ya. Dan saya nggak perlu sebut ya, tapi intinya dari awal tahun sampai sekarang ini negatif semua. Nah saya pengen bikin video ini untuk kasih solusi buat teman-teman. Ya mudah-mudahan setelah teman-teman nonton ini sampai habis, teman-teman dapat insight dari sini. Ya, sebagai pebisnis, pastinya kita ini dipaksa untuk kreatif dalam segala macam permasalahan yang ada sama kita. Ya, karena bisnis itu naik turun. Ya, jadi teman-teman, walaupun begitu banyak rintangan yang kita hadapin, kita harus semangat. Karena sebagai business owner, kalau bukan kita yang semangat, siapa lagi? Nah, ya kemarin ini saya banyak banget podcast, ngobrol dengan beberapa tokoh inspiratif yang menurut saya teman-teman boleh nonton dan cek videonya. Ya misalnya ketika saya uh, podcast dengan foundernya Gribble, ya saya bilang, Om gimana pendapatnya? Ya optimis sekali karena orang dari luar aja pengen masuk ke Indonesia buat jualan, masa kita yang di sini melihat di sini udah nggak ada harapan, ya. Jadi kondisi kayak gini memaksa saya untuk berpikir lebih kreatif lagi dan saya melihat ini tahun ini justru sebagai tahun yang banyak banget peluang. Nah ini kenapa? Pertama teman-teman ya, ketika teman-teman ingat waktu COVID ya kemarin, ketika banyak orang takut dan kita growth ya, terutama sebagai teman-teman yang online seller, kita udah punya pelurunya, kita tahu what to do ya dalam situasi COVID kemarin, kita growth gila-gilaan. Kenapa kita nggak aplikasikan dengan kondisi yang sekarang? Ketika yang lain takut, teman-teman jangan takut buat growth. Beberapa klien kita di Gaspol ini pada lebaran ini omsetnya naik berkali-kali lipat ya. Bahkan ada klien yang memang dari awal kita handle sampai sekarang mungkin udah naik 10 kali lipat ya. Itu karena dari kliennya sendiri pun persiapannya udah matang ya dan nggak takut buat stok ya. Jadi nggak bilang ini kalau sepi gimana dan lain-lain. Teman-teman coba kita ngambil tindakan-tindakan di mana ketika yang lain takut dan ngerem, kita gas dan kita gaspol. Tentunya dengan persiapan yang matang. Nah, stok yang banyak menghasilkan omset yang besar. Kalau teman mau omset yang gede, tapi stoknya nggak banyak karena kita takut, pastinya juga nggak bisa dapat omset yang gede. Nah, ini salah satu persiapan yang bisa kita lakukan. Ya, jadi itu satu contoh yang saya lihat bahwa kondisi kayak gini membuat kita mikir apalagi yang bisa kita lakukan ya. Saya melakukan itu dalam internal saya dengan beberapa hal. Pertama, saya coba perkecil operational cost. Jadi apa yang bisa kita pakai teknologi untuk kita hemat, kita lakukan. Ya pertama, saya pakai omnichannel, saya pakai Desti, teman-teman yang mau dibantu pakai Desti boleh kontak kita di Instagram Cerita Botak atau komen ya. Tapi itu membantu banget untuk mengurangi cost daripada karyawan yang tadinya update stok. Nah, dan juga menggabungkan chat. Nah, ini menurut saya membantu banget. Ya, pertama, kita pakai AI ya terutama untuk foto ya, untuk bikin deskripsi, ini bisa pakai AI, teman-teman. Nah, ini juga membantu banget dalam kita berjualan karena ini namanya teknologi. Ya. Berikutnya yang dapat kita lakukan selain menekan cost, ini kita juga bisa mengevaluasi
strategi promosi yang udah kita lakukan. Nah, banyak teman-teman di sini ketika saya bedah, ya, ini cara promosinya masih belum maksimal. Padahal secara konversi itu sudah bagus sekali, produk yang dimiliki, brandingnya juga bagus, tapi strategi promosinya ini masih belum maksimal. Ini sayang sekali kalau kita nggak manfaatkan, ya teman-teman ya. Banyak daripada seller yang saya temui pada waktu bedah, ya saya sering konsultasi, dan itu salah satu yang saya lakukan sebagai konsultan marketplace ya. Cara mainnya udah berubah. Cara mainnya udah berubah. Kalau dulu memang kita jualan online, itu nggak perlu iklan gila-gilaan. Sekarang nggak iklan, nggak makan. Nah, banyak teman-teman yang masih nyaman dengan posisi dulu nggak iklan pun rame. Sekarang kok saya udah ngiklannya udah 50.000, udah 100.000 sehari, tapi kok hasilnya belum maksimal. Nah, mungkin belum maksimal karena teman-teman hanya kasih jatah 50.000 sampai 100.000 sehari. Pernah nggak teman-teman coba scale up? Tentunya scale up-nya juga harus dengan tepat ya. Kalau belum, boleh nonton video-video kita yang lainnya. Jadi cara scale up-nya pun harus tepat ya. Mungkin teman-teman belum maksimal di sana. Jadi tadi pertama coba lihat lagi cost yang memang masih bisa ditekan, gunakan teknologi. Yang kedua dan ketiga, teman-teman mungkin bisa scale up ya, scale up-nya dari sisi iklan ya, scale up-nya dari sisi live ya. Kita kemarin bantu klien kita di Live Hub ya. Live Hub adalah agency live yang kita punya untuk bantu teman-teman UMKM, teman-teman brand ya. Dimana pada waktu event kita bisa bantu untuk live 24 jam ya, baik di Shopee maupun di TikTok. Karena kita udah ngiklan mahal ya teman-teman ya. Untuk klien itu kita udah ngiklan ratusan juta sebulan. Sayang kalau misalnya kita nggak live-nya 24 jam, terutama pada waktu event bulan Ramadan kemarin ya. Karena kalau kita nggak live, nanti traffic-nya diambil sama afiliator. Gimana afiliator ini mungkin secara produk belum tentu dia ada sampelnya kita ya, karena dia namanya begal traffic ya. Dari sisi tampilan mungkin nggak seprofesional yang kita mau. Dari sisi CS, kalau ditanya-tanya sama customer soal kiriman juga nggak paham karena dia bukan orang internal. Jadi kita bantu klien dari sisi gaspol ini, lalu kita live-kan juga 24 jam, ini menjaga traffic-nya optimal. Nah intinya banyak banget fitur-fitur traffic atau fitur-fitur konversi yang mungkin teman-teman belum maksimalkan. Tapi teman-teman selama ini udah nyaman growth tanpa melakukan optimasi itu, mungkin saatnya sekarang teman-teman harus dibedah lagi tokonya, teman-teman harus dicek ya. Banyak video-video kita yang udah bahas soal itu ya. Nah, berikutnya yang teman-teman harus lakukan tahun ini adalah benerin pajak sama accounting-nya. Nah, ini saya nggak bosan-bosan bilang, teman-teman yakin ya, ketika accounting-mu sudah benar ya, pakai program yang bagus ya. Kalau nggak, boleh komen aja, nanti kita akan bantu ya. Benerin pajakmu. Kalau teman-teman ini basisnya nggak benar, teman-teman tahun ini juga akan sangat sulit. Benerin dulu dan terapikan dulu, karena ini sangat-sangat membantu buat teman-teman bisa growth tahun ini. Ya, nah berikutnya mungkin secara kita ngomongin soal perubahan ya. Dari diskusi saya dengan teman-teman seller yang berjualan dengan model bisnis distributor atau orang tengah dari sebuah brand ya, mungkin dia jual barang dari pabrik, dari sebuah merek ya, dia ada reseller. Bisnis model distributor ini tahun ini akan mengalami pergolakan yang lumayan. Pergolakan seperti apa? Kalau dilihat ya di data pinter kita ada datanya, di mana kita melihat bahwa toko-toko yang bisnis modelnya distributor ini akan makin susah untuk survive, teman-teman. Ya, yang terjadi dari misalnya top 50, yang top 3, top 5 ini akan makin gede market share-nya. Sedangkan sisanya akan makin kecil atau mati. Nah, teman-teman, jangan sampai pilih bisnis model yang salah. Karena biaya berjualan di marketplace ini mahal. Jadi, pikirkan ulang strategi dari jualanmu, dari fondasinya tadi, dari sisi produk, lalu dari secara operasional kita bisa kurangi, dari secara iklan promosi kita bisa gas, dan terakhir kita coba lihat bisnis model secara keseluruhan, apakah dalam industri ini bisnis model ini masih works atau enggak di marketplace. Kalau saran saya,
Kalau memang model bisnismu adalah distributor, kamu mungkin masih bisa bertarung, tapi ngambil pasar-pasar yang lebih niche. Mungkin secara lokasi, atau secara strategi, mungkin masih bisa. Tapi untuk berkembang, seperti tahun-tahun awal online, atau sebelum COVID, atau tahun awal COVID, kompetisi sudah berubah. Cara mainnya sudah berubah. Sekarang pabrik, turun langsung dengan pabrik, mereka fight. Dan pabrik ini masih ada margin, teman-teman. Ya, istilahnya mereka nggak untung pun, mereka masih ada buang ke offline. Jadi teman-teman, jangan sampai salah pilih strategi, terutama di tahun ini. Sayangi modalmu, teman-teman. Ya. Nah, dengan itu, saya ingin menutup dengan teman-teman bahwa teman-teman harus punya finansial yang sehat. Karena tanpa finansial yang sehat, kita ini jualannya cuma jadi tukang dorong kardus saja, ya. Karena teman-teman nggak bisa ngitung margin yang sehat. Teman-teman wajib punya finansial yang sehat, wajib punya margin yang cukup tebal untuk berjualan. Nah, ini kita ajarkan di kelas-kelas kita, ya nggak bosan-bosan saya bilang, teman-teman harus bisa ngitung harga jual yang tepat. Teman-teman wajib punya margin yang sehat, minimal bisa kali 2 dari harga modal. Minimal bisa 40% ya. Kalau bisa ya. Karena potongan sekarang ini semakin tinggi dan tahun depan, akhir tahun ini, saya yakin pasti naik lagi. Siapkah teman-teman ketika fee Shopee-nya naik lagi atau fee dari TikTok dan Tokopedia? Karena pasti mereka ketika naik akan seragam naik semua. Kalau teman-teman nggak siap, bikin brand dari sekarang ya. Teman-teman harus mulai branding, teman-teman harus cari USP yang tepat, cari kategori di mana kategori tersebut masih bisa sehat, masih bisa teman-teman kali 2. Ya, contohnya salah satunya ya biasanya fashion itu masih bisa teman-teman, tapi fashion juga nggak mudah ya. Karena teman-teman sekarang banyak yang main fashion pun, kalau ketika saya bedah memang secara ekosistem itu udah pas ya. Mereka memang jago produksi, mereka tukang jahit yang mereka punya, jago desain, jago dari sisi bahan dan lainnya, atau pabrik sendiri turun langsung, atau mereka punya keunggulan dari sisi tenaga kerja, mereka bisa produksi di tempat yang lebih murah. Jadi ada keunggulan-keunggulan yang mungkin orang pikir kok lo jualnya rugi, tapi sebenarnya nggak rugi. Tapi mereka punya posisi itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tahun ini bukan tahun di mana kita pesimis bahwa jualan online udah nggak bisa. Jualan online masih sangat bagus. Saya lihat sendiri dengan saya klien-klien kita masih banyak banget yang growth, tapi mungkin bisnis modelnya harus tepat ya. Pajaknya harus rapi. Ya, cara mainnya, cara ngiklannya juga harus rapi. Jadi bisnis modelnya mereka mungkin brand owner ataupun pabrik turun langsung itu masih sangat growth, bahkan mereka growth-nya itu kencang sekali tahun ini ya. Yang kedua, juga mereka didukung dengan strategi promosi yang pas ya, dari iklannya dioptimasi ya. Kalau teman-teman iklannya masih bingung, silakan nonton video-video kita yang sebelumnya atau yang di member Botakers, banyak banget video iklan kita. Teman-teman, cara strategi promosi juga harus pas, apakah harus set affiliate berapa persen ya, untuk live juga strategi harus pas, karena 3 faktor ini akan sangat bergantung dan traffic akan sangat bergantung dari 3 faktor ini. Live-nya tepat nggak, affiliate-nya strateginya bagaimana, dan iklannya gimana. Afiliator sekarang itu juga sangat agresif, teman-teman ya, dan brand juga sudah sangat agresif untuk bikin kolamnya afiliator mereka sendiri ya. Banyak banget brand sekarang punya grup WhatsApp afiliator bagus, langsung dimasukin ke dalam grup, dan mereka sangat aktif banget dalam mengelola grup. Ya, teman-teman bisa nonton konten saya dengan afiliator juga, saya ada bahas ya dengan Om William tempo hari, bahwa dia sebagai seller yang beralih jadi afiliator, itu sekarang afiliator sangat dimanjakan, dan seller juga totalitas dalam mengelola afiliator. Jadi afiliator bukan cuma sekedar pasif, tapi udah dengan aktif punya satu grup sendiri, ditawarkan berbagai macam promo, sehingga afiliator itu bisa benar-benar fokus ya, dan bukan cuma free sample, tapi banyak sekali reward yang dikasih supaya afiliator ini bisa semangat membantu mereka, dan trafficnya juga pun bagus. Ya, saat ini kita melihat bahwa seller yang ingin survive tahun ini adalah seller yang harus berani berubah dan bertumbuh. Kalau teman-teman saat ini masih stuck dengan cara-cara masa lalu, ya, saat ini udah nggak bisa.
Karena kalau teman-teman mau bertumbuh, teman-teman harus berubah, dan seller yang tidak bertumbuh tahun ini adalah seller yang mati. Teman-teman, yuk kita sama-sama harus bertumbuh. Kita sama-sama mesti berubah, kita sama-sama mau belajar, ya. Karena kalau teman-teman angkatannya sama kayak saya, Om Botak ya, kita udah jualan dari tahun 2011 ya. Zaman sekarang jualan jauh berubah dibandingin zaman dulu. Bahkan tahun lalu ke tahun ini pun perubahannya juga sudah banyak sekali. Ya, kita harus berani berubah, kita harus terus belajar, karena teman-teman, nasib tangan kita ini menentukan online shop kita sendiri. Ya, teman-teman, dengan video ini saya mau kasih semangat. Kalau saya sendiri sudah melihat bahwa potensi masih besar sekali. Kita nggak dalam masa susah, tapi khusus untuk teman-teman yang memang mau berjuang sama-sama, mau berubah, mau belajar, tahun ini akan menjadi tahun yang indah. Tahun ini akan menjadi tahun yang teman-teman bisa melihat ke belakang 2025, teman-teman banyak belajar, tapi akan ada pertumbuhan, dan yakin di akhir tahun ini kita semua akan bertumbuh, teman-teman. Jadi, yuk sama-sama kita bertumbuh, kita berjuang, kita bisa, dan 2025 akan kita tutup dengan cemerlang. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, atau bisa share video ini buat kasih motivasi buat teman-teman yang sama-sama seller yang perlu video ini untuk berjuang. Yuk kita sama-sama berjuang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.